Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu apa artinya Nabi dan Rasul? Nabi merupakan manusia biasa yang mendapat keistimewaan menerima wahyu Allah SWT. Sedangkan Rasul yaitu orang yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, akan tetapi seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi. Selanjutnya, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Di antaranya, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah Nabi yang pertama kali diciptakan Allah SWT dari tanah liat. Kemudian, yang kedua, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah tidak lagi menurunkan seorang nabi dan rasul. Jadi, Nabi Muhammad ini merupakan penutup para nabi dan rasul. Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul terdapat rasul yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya rasul yang memiliki keberanian, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Ada 5 rasul yang bergelar Ulul Azmi, di antaranya 1. Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tugas para nabi diantaranya yang pertama, mengajak manusia menyembah Allah SWT. Yang kedua, menjelaskan tata cara beribadah. Yang ketiga, menjelaskan kebesaran Allah SWT. Yang keempat, menyampaikan berita tentang adanya makhluk gaib. Makhluk gaib itu adalah segala sesuatu ciptaan Allah yang tidak terlihat, seperti surga, neraka, malaikat, dan setan. Yang kelima, mengajak manusia berakhlak mulia. Yang keenam, memberi aturan kehidupan manusia. Itu adalah beberapa tugas para nabi. Dan insya Allah masih banyak lagi tugas para nabi dan rasul yang diembannya, yang kemudian akan disampaikan kepada para umat manusia. Salah satu fungsi rasul adalah sebagai suri teladan bagi umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah SWT. Nah, ini merupakan salah satu fungsi Rasulullah SAW.
Adapun Rasulullah juga memiliki mukjizat. Nah, apa mukjizat itu? Ada yang tahu? Mukjizat adalah hal luar biasa yang tampak pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Misalnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah SWT. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki mukjizat, yaitu dapat melunakkan besi dengan tangannya. Kemudian ada juga mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, beliau tidak mempan dibakar. Ini adalah beberapa contoh mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan masih banyak lagi mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Silakan kalian pelajari lebih dahulu dengan membaca kisah 25 nabi dan rasul. Maka di situ nanti akan diceritakan beberapa mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul Allah SWT. Yang pertama, Rasul memiliki sifat sidik. Sidik artinya benar. Para Rasul selalu benar dalam ucapan maupun perbuatan. Lawan dari sikap sidik adalah sikap kizib yang artinya bohong. Kemudian yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Para Rasul itu selalu dapat dipercaya baik dalam ucapan, perbuatan maupun ajaran-ajarannya. Para Rasul tidak mungkin berkhianat dalam mengemban wahyu dari Allah SWT untuk diajarkan kepada umat manusia. Lawan dari sikap amanah adalah sikap khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan. Para Rasul selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya. Para Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah SWT kepadanya. Lawan dari sikap tabligh adalah kitman yang artinya menyembunyikan atau merahasiakan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, fatonah artinya pandai. Para Rasul itu pandai, bijaksana, dan cakap dalam membimbing umatnya. Oleh karena itu, sangat mustahil apabila Rasul itu bersifat baladah. Jadi, lawan dari sikap fatonah adalah baladah yang artinya bodoh. Nah, ini yang paling penting sekali. Kita harus tahu bahwasannya Rasul juga dikaruniai sifat maksum. Maksum artinya terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi, seorang nabi dan rasul memang sudah dipilih Allah SWT untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Maka, seorang rasul pastilah terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan terkait materi beriman kepada nabi dan rasul. Silakan agar lebih paham lagi, kalian membaca buku cerita tentang kisah 25 nabi dan rasul. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.